Ya, oke. Oke, Ya, shalom semuanya. shalom, Ya, shalom. Ya, Boleh di-unmute sementara ini. eh, shalom semuanya. Ya, semoga sehat semua ya. Puji Tuhan karena pada Amin. malam hari ini kita semua bisa kumpul, berdoa secara online, dan kita percaya biarpun kita ada berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi Tuhan tetap beserta pada setiap kita. Amin ya. Amin. Baik, mari kita tenangkan hati, kita mau masuk dalam suasana doa, kita mau mengundang Roh Kudus, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyertai setiap doa-doa kita pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur apabila pada malam hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami semua di satu waktu yang baik, Tuhan. Engkau lihat setiap kami, Tuhan Yesus, yang rindu untuk hadirat-Mu boleh hadir atas setiap kami. Kami berdoa, Tuhan, agar mungkin rekan-rekan yang lain yang sedang masih dalam perjalanan, mungkin masih bekerja, biarlah Engkau juga boleh menyempatkan mereka, mengetuk hati mereka, Tuhan, agar mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami di Sarasehan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, inilah setiap ungkapan syukur kami, Tuhan, yang kami percaya. Mungkin kehidupan kami belum baik-baik saja, tetapi karena berkat-Mu, Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini. Ini setiap pujian yang kami mau naikkan untuk memuliakan nama-Mu. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Oh, dan Kau dekat. Di setiap pengabdian kami, Tuhan, bahkan seluruh pengabdian-Mu, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam dimengerti. Sungguh besar, yes Tuhan Yesus, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ini setiap pujian kami, Tuhan. Ini setiap rasa syukur kami, Tuhan. Karena kami percaya bahwa kehidupan kami sungguh indah, Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Oh,
dan berharga. Kita naikkan pujian ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk mengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselang bagiku. Sungguh indah dengan segenap hatimu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselang bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Naikkan syukurmu. Terima kasih Yesus buat pengampunanmu. Kami bersyukur Tuhan buat rezeki yang kau beri, kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat komunitas kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat keluarga kami terima kasih. Pertolonganmu tepat pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau boleh ada atas setiap kami, menolong setiap kekhawatiran kami, mengangkat setiap beban hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa ada begitu banyak hal baik yang boleh Kau berikan kepada setiap kami. Dan biarlah kami boleh terus menyadarinya, bahwa kasih-Mu begitu luar biasa atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Bahkan putra-Mu sendiri boleh turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, karena begitu besar, karena kebaikan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menyembah. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh turun atas setiap kami Tuhan. Karena sekeliling kami
kehidupan kami Tuhan sungguh-sungguh membuktikan kebesaran kasih-Mu. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Senang, oh senang, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Setiap penyembahan kami, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Senang, oh senang, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Raja segala raja. Naikkan sembah-Mu, haleluya, haleluya. Yesus, Kau yang berkuasa, Kau raja di atas segala raja. Raja segala raja, Sikirawan,
Yarala Marayana Yam Yarala Marayana Hallelujah, hallelujah. Yarala Marayana Yarala Marayana Shikirala Marayana Yarala Shirala Marayana Shikirala Shikirala Yarala Marayana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami. Membimbing setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Hati kami telah limpah dengan puji-pujian. Ucapan syukur Tuhan. Kami telah menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah saat ini Tuhan Yesus apabila hamba-Mu Om Hari akan memberikan firman Tuhan. Biarlah melalui anak-Mu ini Tuhan. Berkat-berkat boleh tercurah atas setiap kami. Setiap kami boleh menjadi murid yang baik Tuhan. Yang mengerti apa yang hendak Engkau katakan atas setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus kami ada untuk menjalankan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan inilah Tuhan yang kami siap untuk dengarkan. Dan biarlah ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Thank you, Riko. Silahkan Om. Oke. Halo, shalom semuanya. Shalom, shalom. Oke, ayo sekarang Shalom. di unmute semua ya. Karena kita akan baca bergantian untuk Injil malam hari ini. Ayo silakan di unmute semua. Oke, saudara, kita akan belajar bersama. Jadi karena saya memang bukan pewarta, jadi saya maunya bergabung ini adalah kita sama-sama belajar untuk lebih dalam lagi mempelajari Injil Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Matius 6. Matius ya. Ya, Vin, bisa di Injilnya bisa ditampilkan, Vin. Ini Kevin ada nggak ya? Wah, Ini pakai ini ya, aku pakai Chrome ya. Share screen lah saya. oh, iya, Isa. Masih aku coba. Ya wis. Kamu nyoba. Oh, aku tak baca ya, Vin. Iya, iya. Oke, Matius 6 25 sampai 34 ya. Kita akan sama-sama belajar tentang hal kekhawatiran. Saya ayat yang ganjil. Saudara. Kenapa? Kenapa? Oke, saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan,
dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Silakan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Tetapi Raja Salomo, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang terakhir, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, ayo kita sekarang, saya minta tolong di-unmute semua ya. Tolong di-unmute semua. Karena di sini saya bukan mewartakan firman Tuhan, tetapi kita mau sama-sama belajar dari firman yang kita baca tadi. Pertama, tadi dikatakan tentang hal kekhawatiran. Ya, murid-murid Yesus itu menanya, dia berkata tentang apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, bagaimana tentang pakaian mereka. Karena mereka adalah murid-murid yang diajak oleh Yesus untuk melayani. Saudara, pertanyaan tentang kekhawatiran ini dijawab oleh Yesus apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau sekarang misalnya nih ya, kita tanya seseorang, besok makan apa? Kita besok mau makan di mana gitu ya. Tentu jawabannya adalah satu tempat. Ya, kita makan di sini misalnya kayak gitu. Yesus ini yang ditanyakan adalah tentang bagaimana kehidupan ke depan dari para murid-murid. Tetapi jawabannya menunjukkan suatu entah benda, entah itu tempat yang dikatakan kerajaan Allah. Jadi sebetulnya yang dimaksud Yesus tentang kerajaan Allah yang berhubungan dengan konsep kekhawatiran ini, menurut kita itu apa? Ya, tadi kan tentang kekhawatiran. Tapi jawaban Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kalau menurut persepsi kita masing-masing, yang dimaksud Yesus kerajaan Allah sebagai jawaban atas kekhawatiran itu apa? Apakah kerajaan Allah itu tersedianya berbagai macam makanan, pakaian, kehidupan, kemapanan? Apakah itu yang dimaksud dengan kerajaan Allah oleh Yesus
untuk menjawab tentang kekhawatiran. Kan. Oke. Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit gambaran. Aku aja ya, Har, biar nggak ngantuk ya. Lagi Oke, sakit boleh. itu nggak Oh iya. karuan ini, sorry. Ya. Tapi nyimak, fokus. Jadi kalau menurut saya, kerajaan Allah itu kembali kepada kodrat kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Itu harusnya kita itu menyembah Tuhan. Menyembah itu dalam arti bukan mantuk-mantuk di depan Tuhan ya, tapi belajar untuk pertama memahami apa yang Tuhan mau, yaitu dengan cara sering membaca Alkitab, kita dengerin khotbah dari yang lebih expert ya daripada kita. Terus yang kedua, kalau sudah ngerti, harusnya berjuang untuk taat, dan itu tidak mudah. Nah, dengan berjuang taat melakukan yang Tuhan mau, itu memang cara Tuhan itu unik. Nanti kebutuhan-kebutuhan kita itu akan jadi bonus ya dari Tuhan kepada kita. Sebaliknya manusia itu lupa pada kodratnya, sehingga mengkhawatirkan banyak hal memang di dalam kehidupannya yang jelas-jelas di muka mata. Jadi memang berkebalikan ya. Kalau manusia fokus pada problemnya. Sedangkan Tuhan sudah bilang, problemmu itu tidak usah difokusi, fokus kepada aku dan kebenaran yang harusnya dijalankan manusia, maka nanti Tuhan akan memberkati dengan cara Tuhan yang unik, yang di luar nalar kita. Menurut aku begitu. Terima kasih. Oke, thank you, Lin. Oke, jadi intinya kerajaan Allah adalah kita, menurut Ibu Karolin ya, itu adalah kita sebagai manusia harus taat kepada perintah-perintah Allah. Isinya seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Gitu ya. Mungkin ada yang mau memberikan gambaran lagi? Satu lagi. Fokus ya, tentang apa yang dimaksud kerajaan Allah oleh Yesus di dalam firman Tuhan tadi, yang berbicara tentang kekhawatiran. Oke, mungkin bisa saya berikan gambaran sedikit. Saudara, kalau kita ngomong kerajaan, ya, kerajaan. Yang kita bayangkan tentang kerajaan itu kira-kira apa? Apa, Bro Dudi? Ya, selamat malam semua teman-teman. Yuk, Ya, malam. kalau bicara tentang kerajaan, yang pertama kali muncul adalah sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Luar Raja biasa. dengan segala kemegahan, kemuliaan, kekayaan, dan segala kekuasaannya. Oke. Oke, itu kalau kita ngomong raja, ya. Artinya dia mempunyai kuasa, dia mempunyai segalanya, dia mempunyai pokoknya mewah, apa berkelimpahan. Kita bayangan kita tentang raja, kerajaan adalah seperti itu. Oke. Sekarang coba kita buka dari Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Vin, bisa ditampilin, Vin? Lukas 17 20 sampai 21. Ini orang-orang Farisi bertanya. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya. Ini ya, kok kecil banget ya, Rik? Yesus menjawab katanya, oke, nah ini agak besar sudah. Ya, saya baca dari sini aja ya. 20 sama 21 ya. Oke, betul gitu. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada
di antara kamu. Sini loh. Ya. Kerajaan Allah ada di antara kita. Mulai terbuka, ya. Kerajaan Allah itu sebetulnya ada di antara kita. Tadi saudara kita Caroline mengatakan bahwa kerajaan Allah ialah bagaimana kita taat, kita tahu kebesaran Tuhan, kita tahu kekayaan Tuhan, kita tahu kebaikan Tuhan. Ya, itu tentang kerajaan Allah. Bro Dudi tadi mengatakan bahwa kerajaan, yang namanya kerajaan adalah kuasa. Dia mempunyai kuasa, dia mempunyai kemegahan, dia pokoknya punya segalanya. Ya. Sebetulnya itu semua dikatakan di dalam Lukas ada di antara kita. Kita kerosong enggak ya? Kita merasakan enggak ya bahwa kerajaan Allah yang tadi dikatakan bahwa kemegahan, ada satu kekuasaan, ya. Itu kita merasa enggak bahwa kita itu kemegahan, kekuasaan itu ada di dalam kita. Saudara, kadang-kadang kita anak-anak Tuhan itu seringkali bingung karena dia lupa bahwa ada yang kuasa sebetulnya di dalam diri kita. Yaitu siapa? Dia adalah Yesus. Jadi kerajaan Allah yang dimaksud. Halo? Lin, kenapa Lin? Oh enggak, Roh Kudus. Tadi aku jawab Roh Kudus. Oh iya, Roh Kudus ya. Oke. Jadi sebetulnya yang ada di antara kita itu adalah Yesus. Yang hidup di dalam kehidupan kita. Jadi kerajaan Allah yang dimaksud itu bukanlah suatu tempat, bukanlah suatu benda. Ya. Tetapi kerajaan Allah yang dimaksud oleh Tuhan di dalam carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sebetulnya itu adalah Yesus sendiri yang harus kita cari. Makanya seringkali coba kita lihat di dalam ini ya, saya coba buka 1 Korintus 4 ayat 20 ya. 1 Korintus 4 ayat 20. Di situ dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudara, kerajaan Allah itu ada kuasa. Dan kalau kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 20, Lukas 11 ayat 20. Jadi dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukanlah suatu perkataan atau bukanlah suatu nama saja, tetapi di dalam kerajaan Allah itu ada kuasa. Ya. Nah, di sini Lukas 11 ayat 20 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Inilah kuasa yang sudah ada kepada kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan bahwa kalau ada iman di dalam kehidupan kita,
Tuhan katakan, kalau kita kena racun ular, kita tidak mati. Minum racun ular, kita tidak mati. Siapa yang kita tumpangin tangan, maka dia akan sembuh. Ya. Karena apa? Karena ada kuasa. Jadi, dari sini kira-kira sudah bisa menggambarkan kerajaan Allah yang dimaksud di dalam Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34 tadi. Artinya, Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu menggambarkan adalah, carilah dahulu kebenaran Tuhan. Maka apapun yang kita minta, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, semuanya akan dipenuhi oleh Tuhan. Karena di situ ada kuasa. Itulah yang dikatakan kerajaan Allah. Saudara, ada lagi di dalam Matius 21 ya. Matius 21 ayat 43. Apa itu tentang kerajaan Allah? Matius 1 21 maksudnya. Ayat 43. Sorry. Sebelumnya berarti Lukas 13. Sorry, Vin. Lukas 13 dulu, Vin. 18:21. Lukas 13. 18 sampai 21. Sudah ya? Kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Karena memang pada waktu itu banyak orang tidak mengerti tentang kerajaan Allah. Dikatakan oleh Yesus, ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Sekali lagi dikatakan, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir semuanya. Saudara, kalau dikatakan apakah kerajaan Allah yang kita baca di dalam Lukas 13 ini tadi, menunjukkan tempat atau menunjukkan karakter. Biji sesawi itu tumbuh sehingga burung-burung dapat bersarang. Artinya apa? Dia memberikan suatu perlindungan. Dia memberikan sesuatu yang indah. Seumpama ragi yang diaduk di dalam tepung terigu sampai khamir semuanya. Artinya apa? Kasih Tuhan itu menyatu di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Itu adalah kerajaan Allah. Jadi di sini kita boleh mengerti bahwa kerajaan Allah sebetulnya adalah bagaimana karakter Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Sifat-sifat Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah kerajaan Allah. Kalau itu ada di dalam diri kita, maka tidak perlu khawatir di dalam kehidupanmu. Karena kebenaran itu akan dipenuhkan di dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud kerajaan Allah di dalam perikop kekhawatiran. Jadi saudara, kita sekarang memahami bahwa di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Artinya, sebetulnya, kalau ada Kristus, karakter Kristus di dalam kehidupan kita, sebetulnya
surga itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan katakan, di bumi seperti di surga. Inilah saudara, kita tahu sekarang bahwa apa yang dimaksud Tuhan kerajaan Allah. Itu adalah karakter Kristus sendiri. Sehingga kita tahu dengan adanya karakter Kristus dalam kehidupan kita, sebetulnya tidak ada lagi kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat penutup, kita buka Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Artinya, saudara, jikalau kita tahu bahwa karakter Kristus ada di dalam diri kita dan kita menolaknya, artinya kita sudah tahu bahwa ada damai sejahtera, ada kemuliaan, ada kebahagiaan, sukacita yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Kita masih tetap menolaknya, dalam arti kita masih tetap tidak merasakan itu. Kita masih tetap dengan pikiran kita sendiri. Tuhan katakan, kalau kamu tidak mau menerima, itu akan diberikan kepada orang lain yang mau menerima. Jadi saudara, alangkah sayangnya kalau kita sebagai murid-murid Kristus yang sudah diberikan cuma-cuma karakter Kristus di dalam kehidupan kita, kita tidak mau mempergunakan itu. Kita malah bingung dengan kehidupan kita sendiri, bingung dengan masalah kita sendiri, bingung dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya Tuhan katakan bahwa semuanya akan ditambahkan kepada. Itulah saudara yang bisa saya bagikan bagaimana tentang kerajaan Allah, dan mungkin bagi yang membawa Alkitab sebetulnya bisa dilihat di dalam kamus di halaman terakhir Alkitab. Coba kita lihat tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Dikatakan di situ, pemerintahan Allah sebagai raja yang hendak dilaksanakan di surga maupun di bumi. Ya, di surga maupun di bumi. Seperti saya katakan tadi, bahwa di dalam doa Bapa kami itu sudah dikatakan, di surga itu seperti di bumi, kalau ada kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan kedatangan Yesus Kristus, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, sebetulnya kerajaan Allah itu sudah ada. Tinggal kita mau nggak masuk di dalam kerajaan Allah, masuk di dalam karakter Kristus, masuk di dalam kepribadian Kristus. Bahkan berada di antara kamu, tadi dikatakan ya di dalam Lukas. Ia memberitakan Injil kerajaan Allah. Demikian pula para murid yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi pada waktu pemberitaan para murid tidak gampang. Seperti tadi saya katakan, banyak orang menolak. Ya. Kebahagiaan itu ditolak. Padahal apa yang Tuhan berikan itu cuma-cuma. Tetapi dia tolak. Yaitu tadi, kenapa dia menolak? Karena dia lebih percaya kepada kemampuan diri sendiri. Dia tidak mengandalkan Tuhan, padahal Tuhan sudah menyediakan kepada setiap kita, anak-anaknya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya berikan. Nah, dari sini, sekarang jam berapa, Rik? Oh, jam 8 kurang ya. Oke, masih ada waktu. Dari sini mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya-tanya, silakan. Yang bertanya-tanya bukan berarti saya yang jawab. Kalau ada yang tahu boleh langsung menjawab. Ya, di sini ada yang sudah sekolah pewarta ya, Ibu Steni. Jadi mungkin bisa menjawab.
Ya, oke. Ada yang mau tanya atau mau sharing? Silakan. Bu Yanti? Ada yang perlu ditanyakan atau mau sharing, Bu Yanti? Ya, apa ya? Mau sharing saja. Ya, Ya, di dalam mengikuti Yesus ini memang bagi saya tidak mudah ya. Pada dasarnya saya dulu ini cerita sedikit tentang diri saya. Saya awalnya Muslim dulu karena saya merasakan kosong ya, tidak mendapat apa-apa. Saya mencari Tuhan di mana, oh nggak taunya ketemulah di Katolik. Nah akhirnya saya juga bertemu jodoh seorang Katolik. Akhirnya saya ya udah saya mengikuti saja. Akhirnya di dalam perjalanan hidup saya ini memang proses ya, proses untuk menghadapi suatu kehidupan yang selanjutnya. Nah, itu memang banyak sekali benturan-benturan halangan. Akhirnya saya bertanya, apa Tuhan yang Engkau rencanakan untuk saya? Akhirnya saya, ya itu tadi, belajar Injil. Bisa nggak bisa saya baca terus. Belum ngeh apa itu. Akhirnya suatu saat ya, namanya perjalanan hidup, proses. Sebenarnya Tuhan itu kalau mempersiapkan seseorang untuk menjadikan suatu visi misi Tuhan, mulut dan tubuh kita ini dipakai, nah, Tuhan sudah mempersiapkan. Nah, saya itu tidak peka ya, saya tidak ini. Kebetulan di lingkungan kami berdoa itu saya dulu hanya memimpin doa. Akhirnya disuruh Bu Domingus harus belajar ini katekese. Akhirnya saya nggak berani ya. Wah, ini sabda Tuhan. Bagi saya, saya tidak ngerti apa-apa, belum ini, belum itu. Waduh, buat saya berat gitu. Akhirnya tetap didorong, saya bilang iya. Nah, di dalam bilang iya itu, saya yakin dan percaya bahwa itulah Roh Kudus untuk memberi saya mungkin pencerahan ya, membimbing saya untuk melakukan suatu pewartaan atau bisa menjadikan orang lain mengerti tentang Tuhan Yesus. Nah, itu dengan prosesnya itu saya ini yang dulunya saya tidak bisa berbicara seperti ini, akhirnya saya bisa berbicara. Maaf, saya tidak berpendidikan tinggi, saya hanya lulusan SMA, tapi saya percaya dan yakin bahwa Tuhan itu kalau untuk memakai seseorang tidak pandang itu kamu pinter atau kamu apa, yang penting membuka hati dengan sepenuh total ya, tidak ya benar, tidak setengah-setengah. Jadi itulah yang kehidupan saya yang saya lakukan pada saat ini, dan saya juga sudah tidak ada rasa khawatir, rasa takut, rasa apapun, karena saya merasa bahwa saya sudah namanya pemurnian, namanya hidup baru, namanya damai sejahtera. Sepertinya saya sudah merasakan. Jadi tidak ada beban suatu apapun. Itu. Terima kasih. Selamat terima malam. kasih Bu Yanti. Selamat malam. Ya, itulah suatu proses gitu ya. Bagaimana kehidupan itu akan diubahkan jikalau kita menerima karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Iya. Orang yang paling susah itu adalah dalam kondisi terpepet misalnya ya, terpepet artinya mungkin ya susah lah gitu ya, tapi dia masih bisa memuji Tuhan, dia masih bisa bersyukur kepada Tuhan, itu luar biasa. Ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan pun
kalau ada masalah, hal pertama yang kita lakukan adalah menggerutu. Ya, seringkali kita membela diri dengan mengatakan, "Lawong saya masih manusia." Ya, nah ini yang perlu kita pertanyakan. Apakah kerajaan Allah sudah ada di dalam kehidupan kita? Ya, oke. Satu lagi, mungkin ada yang mau tanya atau sharing. Silakan. Calon pembicara, Bu Steni. Malam, Bu Anita. Ayo, Bu Steni, mau... Malam Pak Hari. Halo, malam. Mau sharing? Enggak dulu, terima kasih. Sharing mangan Har. Oke. Oh gitu. Selamat malam, Pak Hari. Malam, Bu Steni. Malam. Wah, saya ini pewarta ini belajar, Pak. Makanya nggak bisa itu jadinya belajar. Lah, ya, Belajar itu. sama gurunya ini Pak Hari, Pak. Sudah dalam banget. Malam, Bu Yanti. Selamat malam, Bu Stani. Kalau saya melihat hal kerajaan surga itu, kalau mencari kerajaan surga dalam kehidupan saya pribadi ya, menerapkan di sekeliling kita. Sekeliling kita itu, kalau Tuhan kan ngomong, kalau kita beberapa waktu yang lalu ada bacaan harian, kalau saya nggak salah, bagaimana caranya saya menemukan Tuhan, menolong Yesus. Nah, kita bisa menolong Yesus lewat sesama kita. Sesama kita dari orang yang haus, orang yang nggak punya baju, orang siapapun itu yang berkekurangan atau yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Nah, dari situ itu juga bisa, kalau menurut saya, itu juga tampilan atau salah satu ajaran tentang kerajaan Allah yang nggak jauh-jauh dari kehidupan kita. Jadi mungkin kalau saya pribadi, saya bisa menerapkannya lewat hal yang kecil seperti itu. Itu sih konsep kerajaan Allah yang ada di pikiran saya, Pak Hari. Ya. Silakan ditanggapi. Oke, thank you. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa karakter Kristus, ya, karakter Kristus itu adalah bukan saja bersifat pribadi, ya, tetapi karakter Kristus adalah memberi. Bahkan Kristus katakan bahwa kita harus memberkati, ya. Makanya saya katakan bahwa kerajaan Allah tadi saya katakan dalam konsep saya, karena memang saya juga bukan pewarta. Ya, konsep konsep pribadi saya itu adalah karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Cari dahulu karakter itu. Ya. Maka apabila makanya saya kan ya ini kalau saya kebetulan bukan dari istilahnya bukan dari keluarga yang mapan gitu ya. Enggak ya, dari keluarga yang Hari suaranya hilang. bisa mute sendiri. Tapi saya bisa mengatakan kepada anak saya sekarang bahwa life is easy. Kalau life is easy bukan berarti bahwa saya tidak punya masalah. Wah ya nonsen. Mana ada hidup tanpa masalah. Tapi saya menghadapi masalah itu sudah berbeda. Ya. Cara menghadapi masalah yang berbeda ini itu yang saya dalam arti saya berkiblat gitu ya, berkiblat kepada karakter Kristus di dalam menghadapi masalah. Seperti tadi yang dikatakan Bu Steni itu
kita ingat tentang janda yang memberi dari kekurangannya. Itu sudah diberikan contoh oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bahkan Tuhan katakan bahwa orang itu memberi lebih banyak daripada orang kaya yang memberikan sebagian daripada miliknya. Ya. Nah, makanya yaitu tadi. Kalau ada karakter Kristus dalam kehidupan kita, sebetulnya kekhawatiran itu tidak ada. Ya. Itu yang bisa tak share ke Bu Steni. Ya. Oke, ada yang lain? Terima kasih banget Pak Hari. Oke, thank you. Ada Aku yang lain? mau ya. Halo. Kalau ya, Lin. Gini, buat aku Ya. di dalam perjuangan hidup ya, ketika aku lebih bisa apa ya, memahami, memaknai, bisa memahami, memaknai, bukan berarti sudah bisa menjalaninya. Cuma maksudnya mulai ngerti. Namanya kerajaan Allah, kerajaan itu pasti ada rajanya. Nah, itu yang sering disebut-sebut ya. Apakah Allah meraja di dalam kehidupanku? Refleksinya kan gitu ya, pertanyaannya kan begitu. Nah, ini suatu tantangan khususnya di dalam mulai dari berpikir pastinya ya. Yang mengendalikan perbuatan kita itu kan pikiran, hati ya. Jadi, apakah pikiranku ini masih dikendalikan oleh manusiaku atau aku ingat di Alkitab itu harus bagaimana? Sedikit demi sedikit, memang saya ya tahu saya ada perubahan, dan sedikit demi sedikit jadinya perubahan saya itu banyak. Khususnya di dalam bersikap atau merespon sesuatu itu ujian yang saya harus lewati. Apakah ketika aku merespon sesuatu yang menjengkelkan, yang menyakitkan, aku nih balas. Kan enak ya, nih orang nyakiti kita tuh kan kepengennya kita balik, mak jelek gitu ya, mak jelek gitu, kita tuh lego ya kan? Kan kita baru lego. Rasa nek aku ngomong kayak gitu enak enggak kan rasanya gitu ya. Nah, tapi ini kan enggak boleh kayak gitu. Ketika saya belum tidak mengalami ujian, saat mengalami ujian, rasanya otaknya waras, hatinya waras, bisa ngomong iya ya, diiling-iling kalau ngomong sama orang itu, pertimbangkan perasaan orang bisa sakit hati enggak, orang bisa tersinggung enggak, orang bisa merasa direndahkan enggak, sikapku apakah merendahkan orang lain. Jadi misal ya, kita di pekerjaan, di depan ada bapak, itu ya bapak yang jaga kendaraan di tempat saya itu ya. Ketika kita disapa, apakah kita, ya gini, selamat pagi Bu, ya pagi Pak, gitu, lewat aja. Atau kita memandang matanya. Nah, saya yakin dengan kita memandang matanya, dia merasa diorangkan ya. Padahal cuma noleh sebentar aja. Memandang matanya ya, kasih senyum lagi pagi Pak gitu. Ya buka no pintu, terima kasih ya Pak gitu. Seneng dia itu. Nah, misalnya hal-hal kecil seperti itu. Karena kembali lagi namanya kerajaan Allah itu ada rajanya. Pertanyaan saya kepada diri sendiri, aku ini sudah memperlakukan Tuhan itu sebagai rajaku apa enggak? Raja itu kan dituruti perintahnya ya. Tapi kadang-kadang saya masih ngotot yaitu diri sendiri. Wes membolah gitu. Lawang aku gitu ya, itu perjuangannya. Nah, begitulah perjuangan saya, yaitu mengingat-ingat dalam kerajaan Allah ada rajanya dan saya harus nurut karena saya ini pion. Itu perjuangan saya ya Pak Hari dan teman-teman. Oke, thank you Lin atas sharingnya. Ya, oke. Itu memang kerajaan ya pasti ada rajanya ya, dan raja kita gitu ya. Raja Allah, raja kita. Itu seyogyanya memang merajai kita. Kita sebagai umat ya, sebagai apa ya? Sebagai masyarakatnya ya gitu ya. Nah, Saudara, saya kira masih ada lagi? Satu lagi ya?
Ada yang mau sharing atau Rosi di Gombong ini siapa ya? Bapak atau Ibu ya? Halo. Oke. Ada yang mau sharing lagi atau menanggapi firman Tuhan malam hari ini? Baik, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung pada Sarasehan malam hari ini. Jadi kita sekarang boleh mengerti untuk ke depan kita bahwa apa yang dimaksud Tuhan tentang kerajaan Allah bagi kehidupan kita, kita sudah belajar bersama-sama malam hari ini. Terima kasih saudara-saudara atas kehadirannya, dan acara selanjutnya saya kembalikan kepada saudara Riko. Rick, thank you. Ya, puji Tuhan. Kalau tadi sudah mendengarkan firman yang luar biasa, juga kita bisa sharing mengenai bagaimana sih kita itu bisa mendatangkan kerajaan Allah bagi kehidupan kita gitu ya, bagi kehidupan kita masing-masing. Sehingga sebetulnya kalau kerajaan Allah itu ada di kehidupan kita, kita nggak perlu khawatir gitu ya Om Hari ya. Oke, sip. Mari kita tutup dalam doa ya Om ya. Ya, tutup doa Kita terus tutup pujian dalam terakhir ya. doa, nanti ada pujian terakhir. Oke. Mari kita pejamkan mata. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur apabila pada malam hari ini Kau boleh menghadirkan kebersamaan ini atas setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kebersamaan kami ini tidak hanya untuk sekadar senang-senang, tidak hanya untuk saling tegur sapa, tetapi biarlah kebersamaan ini boleh terus melekatkan kami kepadamu Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi pribadi yang mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus, apabila kami menerima firman-Mu, maka kehidupan kami akan seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Persekutuan kita, Sarasehan kita pada malam hari ini mungkin telah berakhir, tetapi biarlah berkat-Mu boleh ada atas setiap kami dan kehidupan kami berikutnya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Angkat tangannya. Ya, oke ya. Mari kita sama-sama kita mau naikkan pujian, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan semua, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Puji Tuhan ya. Terima kasih Riko, terima kasih semua yang sudah bergabung pada malam Terima ini. kasih. Kiranya kita semua diberkati oleh kasih kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Selamat malam. Salam Terima sehat. kasih semuanya. Salam sehat. Selamat Ya. malam. Malam. Selamat malam. Tuhan berkati Tuhan ya. Yesus berkati semua. Hmm. Saya menyadari panggilan saya untuk pewarta